Cuman mereka ngomonginnya namanya cowok lah ya, nalarnya kan panjang gitu loh. Kan kita nggak jual diri ya, mohon maaf nih, ya Allah gitu. Ibu maaf, ini anak ibu bukannya? Anak ibu berhubungan dengan suami saya. Bisakah kau mengabulkan 3 permintaanku? Hai gengs, welcome back to Bucket List. Hari ini kelihatan kan dari muka aku udah happy banget karena aku kedatangan seorang Oni, Yepon Uni. Sahabat aku, tapi aku gak tahu sih aku dianggap sahabat juga apa enggak. Mudah-mudahan iya. Langsung aja ini ada Kak Ferry Citra. Halo Gia, dianggap sahabat dong masa enggak? Iya, oh dijawab ternyata. Aduh Kak, seneng banget. Long time no see, padahal baru berapa minggu ya? Minggu ya. Terakhir ketemu kita Bali, habis itu minggu lalu janjian, kakak gak bisa hari ini hadir. Yeay, jauh-jauh aku kesini loh. Aku selalu seneng ngeliat Kak Uy sekarang. Gimana? Karena ada highlightnya. Enggak, orangnya Kak Uy itu happy. Thank you. Baik kan Kak? Kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dong. Alhamdulillah. Ini buat teman-teman kalau misalnya ngelihat story aku pasti udah tahu aku tuh sering banget sama Kak Uy. Tapi pasti masih banyak yang kalian belum tahu tentang Kak Uy, makanya hari ini kita akan tanyakan langsung sama orangnya. Oke, Kak Uy. Kak Uy cantik, bisa nyanyi, sering bikin konten YouTube, influencer. Lebih suka dikenal sebagai apa? Influencer. Influencer untuk sekarang ini. Kalau dari awal berkarir dulu, Aku tuh awal banget 2005, mamaku iseng-iseng ngirimin foto aku di ajang majalah gitu lah, model namanya sebut saja Aneka Yes. Oke. Jadi situ aku waktu itu masih di Kalimantan pas itu menang segala macam blablabla, akhirnya kontrak tuh setahun. Kan aku kemarin masih di Kalimantan, akhirnya pindah ke Jakarta dari situ awalnya. Dari model dan sekarang model lempar. tapi kakak udah banyak banget ya nyobain ini itu dan segala macam. Yang paling enak buat kakak jadi pekerjaan influencer. Yes, influencer karena aku kayak masih punya banyak free time gitu loh. Oke, dan kakak juga bebas berekspresi nggak sih kalau misalnya jadi diri kita sendiri banget kan, no script kan, gitu. Nah, buat kalian juga yang nggak tahu, Kak Uy ini dulu di tahun berapa aku lupa, zamannya Friendster. Kak Uy ini booming banget, kayak fotonya ada di mana-mana. Kalian harus tanya kalau kalian punya cowok. Itu cowok-cowok yang main Friendster dulu pasti tahu Kak Uy. Kaskus Friendster, ya kan, itu bertiga nggak sih, kakak tuh ada ngegeng dan berlima. Itu foto-foto orang semuanya kayak pakai foto-foto Kak Uy. Itu gimana sih Kak ceritanya? Pokoknya dulu tuh zaman aku SMA, berarti 2005. Ketahuan gua tuanya. Waduh, Nggak apa-apa. 2005 aku kelas 1 SD. Pokoknya dari situ intinya aku punya geng-geng gitu. Nah, geng ini salah satunya tuh pacar aku. Nah, pacar aku ini berlima juga. Jadi berlima ini punya pasangan toh, berlima. Nah, jadi pasangan ini otomatis kayak ikutan terkenal juga dong gitu. Jadi kita ngegeng gitu, akhirnya dari situ banyak tuh kayak yang akun-akun bodong yang mengaku-ngaku lah segala macam. Terus Kaskus juga kayak apa sih kalau misalnya itu cendolgan gitu ya, cendolgan gitu-gitu. Dari situ awalnya rame nyebar kemana-mana. Seneng nggak Kak? Kalau dulu aku nggak ngerasa ada dampak baiknya ke aku. Oh berarti justru Kakak merasa dirugikan? Iya, karena kebanyakan kenal sama aku di sosial media, tapi ternyata di real enggak. Jadi pas ketemu nih misalnya di mall, dulu zaman aku kan anak-anak Jaksel, kayaknya kayak zaman dulu PM Citos gitu. Baik. Terus ketemu kayak, Hai Puri gitu. Gue takutnya kan dibilang sombong, padahal gue emang gak kenal dia in personal gitu loh. Benar-benar. Terus ternyata kayak, iya kita kan kemarin chatan di YM. Zaman dulu kan ya YM, Yahoo Messenger. Pernah punya nggak gaya Yahoo Messenger? Nggak kenal gaya tuh. Tahu tapi nggak mainan itu. MSN, YM, zaman aku tuh dulu itu. Jadi seleb itu hitungannya kakak selebriti kan zaman dulu, kayak terkenal banget lah gitu. Kalau zaman dulu emang aku masih sering syuting jadi aku masih sering syuting FTV, sinetron gitu. Jadi masih bilang dari situ ya, dari si majalah-majalah terkenal itu baru kakak syuting gitu. Rasanya apa sih Kak? Kalau zaman sekarang kan jadi selebgram ya tau lah, orang-orang pasti udah tahu rasanya Kalau sekarang kalau dulu kayak aku masih ngerasa aku bukan siapa-siapa, karena menurut aku ya gue ya gitu aja, udah gitu kan zaman dulu kan kita bukan artis yang terkenal banget gitu kan. Jadi kalau bisa ngomongin tentang harga dan budget nih, aku pernah dibayar cuman 40.000, sedangkan aku dipotong lagi sama manajemen, aku cuma dapat 25.000, aku ongkos ke lokasi 450.000. Jadi emang ini kesukaan aku aja, aku kerjain, tapi sebenarnya duitnya tuh yang nggak segitunya. Cuman untungnya aku
bersyukurnya aku punya orang tua yang mendukung gitu loh. Jadi kayak oh ya udah, tapi tetap kayak hati-hati ya gitu-gitu. Padahal nyokap tahu gue dapat cuma 25.000 seharian, gue cuma dapat nasi kotak. Emang biasa lah, pasti anak-anak syuting pada tahu kan kayak gimana. Cuma perjuangan itu sebenarnya. Jadi makanya kenapa aku ditanya kamu suka yang mana, ya suka jadi influencer. Karena udah ngerasain gitu. Pahit-pahitnya yang dulu itu ya Kak. Betul. Terus aku tuh selalu penasaran jadi artis pada zaman itu yang sosial medianya nggak terlalu ini kan belum ada kan zaman dulu, kayak Facebook doang ya nggak sih? Facebook iya, enggak, Friendster aku dulu. Iya, Friendster, di Kaskus Friendster itu pun lumayan zaman dulu terkenal ya, karena Kaskus. Cendogan gitu-gitu. Jadi kayak aduh, kok cewek Kaskus kok ini kayak bad nggak sih gitu. Image-nya kayak bad nggak sih? aneh-aneh Tapi gitu untungnya ya. aku nggak yang cewek-cewek bad di Kaskus. Cuman mereka ngomonginnya namanya cowok lah ya, nalarnya kan panjang gitu loh. Jadi kayak udah. Itu plusnya, positifnya adalah kakak terkenal, orang tahu kakak gitu kan. Mungkin iya. Minusnya itu kan banyak disalahgunakan foto Betul, kakak, betul. bahkan sampai sekarang. Betul. Iya nggak sih? Betul. Sampai sekarang tuh aku masih sering lihat story-nya Kak Uyi kayak ini tuh penipu gitu pakai foto kakak. Itu gimana sih Kak ceritanya sampai ada yang nipu-nipu gitu? Jadi ada dua nih yang mau aku highlight dan aku belum pernah share di sosial media manapun. Jadi satu, aku pernah masuk ke akun, boleh nggak sih aku share ya kalau nggak salah? Terserah deh, nanti tinggal di-cut ya. Iya. Jadi ada website yang menjual nama-nama cewek-cewek gitu dan ada harganya. Ada nama-nama artis segala macam, ada nama aku. Ada Putri Citra di situ, gue dijual. Diobrol gue nggak apa-apa deh, tapi bukan, kan kita nggak jual diri ya, mohon maaf nih, ya Allah gitu. Slide itu yang kedua adalah banyak banget yang transfer ke rekening Putri Citra, pura-pura jadi Putri Citra. Jadi ada satu yang benar-benar ketangkep basah sama aku gara-gara om ini transfer ke Putri Citra. Dan ternyata si om ini punya istrinya ini adalah temen arisannya mamahku. Dia bilang ke mamahku, "Ibu maaf, ini anak ibu bukannya?" "Iya, anak saya. Anak ibu berhubungan dengan suami saya." Wah, jeng kayak sinetron tuh, dung gitu kan. Terus kan namanya orang tua tahu gimana anaknya kan. "Oh, masa sih Bu? Coba ibu cek lagi, udah pernah ketemu belum?" Ditanya sama suaminya, nggak pernah, akhirnya disuruh nelfon. Ditelepon lah si istri ini ke nelfon aku. Terus kayak katanya, iya udah gini aja tante, kan gue tahu gue bener ya. Gini aja tante, suruh si om itu nelfon si cewek ini, si Putri Citra itu, di loudspeak aku ngomong juga yang mana yang Putri Citra yang bener. Akhirnya bener, aku sampai sekarang aku masih ada buktinya. Ya ampun. Masih ada buktinya. Intinya si om ini baru satu orang yang ketahuan ya. Om ini transfer hampir 50 jutaan, pokoknya lebih dari 30 juta. Buat kuliah, buat ini, pokoknya bla 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 lah. Sampai segitunya disalahgunakan. Iya. Itu kakak, foto-foto kakak itu kriminal kan maksudnya? Iya, cuman kalau misalnya aku mau iniin ke polisi, akunya juga pasti bakal keluar uang banyak. Jadi kayak ya udahlah, yang penting lo nggak nyenggol gue secara real life, ya udah gitu. Tapi untung mamanya kakak suportif gitu. Coba kalau mama aku mungkin belum tahu kebenarannya, aku udah dicoret dulu dari kakak. Mungkin gitu. Makanya beruntungnya dapat orang tua juga yang YOLO gitu kan. Mainannya sama om lagi itu, ya ampun dah. Kenapa nggak sama aki-aki sekalian gitu? Selain itu ada lagi nggak Kak yang baru-baru ini terjadi? Baru-baru ini mungkin apa sih aplikasi yang buat nyari jodoh? Tinder. Yang waktu itu kamu pernah pakai? Oh enggak ya? Oh tidak dong. Canda ya. Nah terus teman aku sendiri udah lama nggak ketemu, kayak dari zaman aku lulus SMA udah nggak kabar-kabaran, tiba-tiba pas chat aku kayak, "Ih, kita match lo di Tinder." Tinder apaan sih? Gue nanya gitu. Tinder tuh aplikasi yang buat nyari jodoh. Gue sih jomblo, tapi nggak sampai pakai Tinder juga gitu loh. Jadi kayak gue nggak pakai. Serius? Akhirnya aku cari-cari, ternyata banyak Putri Citra di situ. Yang ketahuan pakai Putri Citra ada beberapa. Yang pakai nama foto aku tapi pakai nama yang lain juga ada. Gitu. Tapi itu tuh menurut aku ya, itu tuh kita harus ingat lagi yang dulu, karena kakak dulu seterkenal itu sampai sekarang pun masih dipakai-pakai sama orang tuh. Gitu nggak sih? Iya kan? Dan aku sempat juga ngeliat story kakak yang penipuan apa sih, merchandise ya? Oh iya, kalau itu iya. Kak banyak banget Kak yang nipu atas nama kakak. Asli. Itu jadi dia mempergunakan nama kita untuk nipu orang lain gitu. Kayaknya aku harus belajar jadi penipu deh, Ge. Penipu cinta nggak tuh? Waduh, susah kalau cinta.
Kalau misalnya ngomongin Kak Furi Citra, orang-orang tuh udah image-nya kan K-pop banget. Kita sama dong. Kita sama. Kayak drama K-pop kan? Iya kan. Tapi aku di sini nggak mau ngebahas tentang si K-popnya karena kakak udah di mana-mana di interview sana sini ya udah bahasnya K-pop BTS, K-pop BTS kayak gitu-gitu. Yang pengen aku bahas di sini adalah mitos kalau misalnya cewek yang suka K-pop itu susah banget dapet cowok. Oke. Setuju gak? Aku mau bilang setuju sih, bisa dibilang setuju juga karena aku bisa ada experience di situ. Jadi gini, Gimana tuh? aku ibaratnya jomblo dari 4 tahun lebih ya kan. Pernah jomblo. Pernah jomblo. Pernah berarti sekarang. Terus Pernah jomblo nih 4 tahun lebih kan. Terus teman-teman aku tuh yang mau ngenalin cewek, ngenalin cowok, sebut aja Enzi. Dia ngomong gini, "Yuk gue ngenalin cowok ya," gitu kan. Oke, kenalin cowok, terus tiba-tiba cowoknya bilang tertarik. Terus cowoknya abis liat Instagram aku, terus ngomong lagi ke Enzi, "Sih, tapi suka Korea banget ya." Gitu, terus kata Enzi, "Beb, lain kali kayaknya lo harus kurang-kurangin deh di Instagram untuk ngomongin Korea segala macam." Duh, nggak bisa lagi, gue harus jadi diri gue sendiri. Karena moto hidup aku adalah gue akan mau sama orang itu kalau orang itu menerima 100% gue. Bener. Dan gue nggak akan berprofesi jadi orang lain. Dan, nggak boleh fake dong kalau misalnya mau jalanin hubungan. Jadi kayak menurut aku ada benernya mitos itu. Oke. Karena I've been there before gitu. Tapi itu kan dari sudut pandang si cowoknya ya. Betul. Nah kalau di sudut pandang kakak sendiri gimana tuh? Entah karena kakak kepengen banget yang kayak Jungkook, jadi kayak di realita juga nyari-nyari yang kayak Jungkook. Aduh nggak dapet. Itu tuh kenapa orang-orang berpikirnya gue jomblo sekarang nih gara-gara gue harus kayak opa-opa gitu. Enggak, ternyata ya kalau dikasih mau. Gue dikasih mau, cuman kan kayak kita yang masuk akal aja lah gitu. Iya. Yang dimana kan kalau hubungan itu fondasinya agama, komunikasi sama ada satu lagi lah nggak bisa disebutin. Gue udah pernah ngomong sama dia kali ini. Ini off cam aja nanti ya. Iya. Jadi kayak menurut aku gak usah lah kita ala-ala kayak drama K-pop itu kalau misalnya emang di in real life nggak bikin happy. Makanya sekarang aku nyari orang yang bisa menambah kebahagiaan aku, bukan mengurangi kebahagiaan aku. Jadi ya itu ya, carilah yang sevisi misi dan bisa menerima kita apa adanya. Jadi gitu, nggak semua cewek-cewek yang suka K-pop itu tuh nyari harus yang kayak biasnya, enggak. Iya. Karena fans itu kan juga ada tipenya ya, kayak ngefans yang emang ya udah nggak support, suka, seneng idolanya, tapi ya udah untuk real life. Ya halu-halu dikit nggak apa-apa, namanya juga wajar manusia gitu. Kalau aku sih halu banget, nggak dikit. Aku halu aja. Ada juga yang memang ya sekepengen itu sampai stres-stres sendiri, sampai apa sih opa is mine, kalau misalnya biasnya ada yang suka dia marah tuh yang kayak gitu-gitu. Terus dari situ kan udah 30 tahunan nih. 31 tahun ini. 31 tahun. Belum menikah. Belum. Dan aku nggak dibilang menyesal. Itu sangat bertentangan dengan Sebentar ya, aku pipis dulu. Enggak, bertentangan dengan adat budaya di Indonesia yang cewek itu merit sebenarnya 21. Bukan adat budaya sayang, lebih ke mindset. Iya, mindset orang Indonesia Iya. kayak standarnya orang Indonesia itu umur 21, 22 cewek itu sebenarnya udah nggak apa-apa nikah. Betul. Ya udah paling telat 26 lah, 27 karena nanti mau punya baby dan segala macam. Menurut kakak stigma seperti itu seperti apa? Dia aku ya. Kalau dia aku nggak masalah, walaupun jujur aku 23 sempat mau menikah. Oke. Karena menurut aku kayak gue udah lumayan cukup nih untuk menikah dan lumayan siap. Berarti dulu sempat punya target umur segitu nikah? Udah. Tapi untungnya nggak jadi karena emang ya Tuhan baik ya. Jadi dia ngasih jalan yang lain. Gue disuruh bahagia dulu, happy segala macam, dan sekarang gue kayak gue nggak menyesali itu semua karena gue menjalani hidup gue dengan super bahagia dan super bersyukur gitu. Tapi pernah nggak sih ada kayak keluarga, tetangga, tante? Bukan pernah lagi, selalu. Omongan-omongan kayak Dari yang nanya mulu kapan dan ada apa enggak sampai kayak ketemunya cuma kayak apa kabar, dalam matanya udah mau bertanya tapi gue tahu gue giniin. Nggak ada nanya-nanya ya. lebaran ngumpul Iya, gitu ya. tapi sampai sekarang kayak nggak ada, paling kayak cuma memberikan doa kayak mudah-mudahan cepet ya. Iya gitu. Udah tahu kali. Sedih gak digituin? Enggak, jujur. Enggak? Serius? Karena menurut aku jalanin aja, aku udah ngerasa aku terlalu bahagia untuk sendiri. Nah itu ada salahnya juga, karena kan aku terlalu kebahagiaan aku kan bisa dibilang K-pop.
BTS gitu ya. Iya, sama. Jadi kayak menurut aku ya udahlah, gue butuh orang yang nanti bakal ada saatnya kok bisa nerima gue dengan ke K-popan ini, ke BTS-an ini yang bisa memenuhi dan melengkapi kebahagiaan gue lagi, bukannya mengurangi gitu loh. Tapi kira-kira kenapa sih Kak selama ini tuh kayak kosong gitu, ngejomblo gitu, sebelum ini ya? Sebelum yang sekarang ya gitu. kayak mungkin ada orang yang kayak menduga-duga Kak Uyi mah terlalu milih atau Banyak yang dua-dua gitu. Kak Uyi mah ini, tapi kan kakak pasti pernah punya hubungan kan? Kayak apa tuh hubungan kakak sebelum-sebelumnya? Buat orang-orang nih yang ngomong kayak Kak Puri sih milih-milih, menurut lo gue mau nikah sama orang yang aneh-aneh, yang enggak hidup cuma satu kali, nikah cuma sekali, kalau bisa insya Allah amin ya nggak deh? Iya benar. Nyari yang terbaik lah. Gue juga tahu diri gue ya gue aja, nggak mungkin gue pengennya kayak siapa gitu kan, nggak mungkin. Jadi iya kan, tahu diri dong. Berapi-api loh ini ngejawabnya. Ini lagi full nih baterainya nih udah karena aku pernah di toxic relationship sebelumnya. Jadi Berapa kayak, kali itu? aduh berapa ya? Banyak. Duh, berapa nih? Ya lumayan beberapa kali lah. Jadi maksudnya kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya. Jadi aku kayak menikmati masa 4 tahun lebih ini jomblo untuk love myself more. Dari situ juga mungkin ketemu BTS. Jadi kayak ya udah, kayak kita harus lebih mempercayai diri kita untuk bisa lebih bahagia lagi, baru kita mencintai orang lain gitu. Pernah punya hubungan setoksik apa? Posesif atau Posesif iya. selingkuh? Kalau selingkuh iya. Waduh. Nggak diseriusin iya. Wah Waduh. parah sih. Cuman kayak mungkin itu proses pendewasaan diri juga. Tanpa adanya itu aku nggak mungkin bisa di sekarang. Oke. Nggak mungkin bisa ada di sekarang. Mungkin dengan proses sakit hati dulu segala macam ya nggak apa-apa. Oke. Ini agak kurang seru karena sekarang Kak Uyi udah ada yang menemani. Kalau podcastnya kemarin Mungkin gue nangis mungkin iya kan. Tapi sendiri. Kesepian nggak? Nah, awal-awal COVID nih, berarti 2020. Aduh, ini inside jokes ya. Iya, itu cuman kita yang ngerti. Jadi Tapi intinya apa yang mau di-share aja nggak apa-apa, yang boleh di-share. Jadi sebelum COVID kan aku mengisi kebahagiaan aku, mengisi hari-hari aku biar nggak kesepian tuh dengan mungkin bekerja dan traveling. Ke konser-konser BTS segala macam bla 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 bla. Makanya kerja keras dan buang-buang duit keras juga gitu kan. Terus selama COVID kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Nah dari situ aku ngerasa kayak aduh kayaknya memang gue butuh pasangan kali ya gitu. Karena kan namanya, apalagi aku tipenya tuh manusia yang seorang cewek yang butuh sharing apapun itu bad or good gitu. Tapi yang mungkin teman-teman juga nggak tahu di sini, Kak Uyi itu kalau di mata cowok, bukan cuma di mata cowok ya, di mata teman-temannya juga itu sebenarnya adalah cewek yang mandiri banget, kayak bisa kerja sendiri. Kalau kayak aku kan aku harus ada yang nemenin ya kayak gitu. Kak Uyi bisa sendiri. Traveling bisa sendiri, traveling maksudnya bisa membahagiakan diri sendiri kayak gitu. Dan itu juga yang mungkin bikin cowok minder nggak sih? Percaya nggak percaya ada cowok yang bilang ini, gue bingung deh katanya gitu. Cowok tuh mungkin minder deketin lo karena mungkin lo udah bisa ngelakuin tuh semuanya. Maksudnya ya alhamdulillah mungkin gue udah bisa punya semuanya selain laki-laki gitu. Dengan usaha gue dan dengan support dari teman dan family gitu. Jadi kayak cowok-cowok tuh mau deketin bingung. Ada juga yang mau deketin kayak gue takut Furi high maintenance gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kan lo nggak punya apa-apa, ya udah lo nggak usah. Iya benar. Realistis. Iya realistis. Walaupun yang deketin aku misalnya nih kita ngomong ya, misalnya tajir-tajir segala macam, cuman bukan tajirnya yang gue cari, kliknya yang gue cari. Oke. Kalau mau tajir melintar deketin gue, udah dari kapan tahu gue udah punya pacar. Banyak ya Kak? Banyak, tapi kan ini enggak gitu. Harus klik hati, kayak. Makanya kayak gimana yuk? Gimana Dir? Kayak gitu ya. Gitu. Tapi ngelihat teman-teman kakak udah pada married, punya anak, bla 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 bla. Tekanan nggak sih? Sekarang enggak. Ya jangan sekarang dong. Kalau sekarang kan semua. Sekarang enggak, dulu iya. Oh iya, oke. Enggak, sebelum aku mempunyai seseorang sekarang yang menemani. Baik. Sebelumnya Udah rilis ya ini? Nggak tahu nih. Doain ya guys. Doain ya guys. Jadi kayak ya udah dulunya tuh berpikir banget gitu, kayak sempet aku berpikir kayak apa gue bakal single for the rest of my life gitu. Wah, jangan dong. Sempet berpikir gitu. Tapi sempet kan ya? Sempet berpikir. Aku sempet sering cerita sama kamu juga kan. Aku bilang kayak aku takut ini, takut itu gitu. Ternyata dipertemukan. Tapi kita sebagai teman-teman Kak Uyi juga ngelihat Kak Uyi sekarang udah ada yang nemenin, itu tuh seneng tau Kak. Iya, seneng banget. Auranya juga beda. Sayang. Sampai akhirnya mantep milih yang ini. Iya, insya Allah ya. Ke merit. Sebenarnya cowok yang kakak cari tuh yang kayak gimana sih? Aku
aku bingung ditanya gitu. Jadi sebenarnya gini, aku sempet agak-agak sedikit pesimis karena mamaku bilang kayak makanya kamu itu, bukan mama doang, saudara-saudaraku juga kayak makanya lo cari cowok yang nggak harus ganteng, putih, tinggi, gitu. Gak harus gitu, katanya gitu. Udahlah nggak apa-apa yang mukanya jelek, yang penting sayang sama kamu nggak usah sayang sama dia. Dan gue kayak, wah gila kan orang-orang ya, lu nyadar cangkem lu tuh, kayaknya gitu gue bilang. Cuman kayak gue tuh sempet kayak nurunin standar. Dan ternyata mungkin Tuhan baik dan kita juga meminta kepada Tuhan juga gitu. Akhirnya diberi kekuatan doa sayang. Ya sebenarnya kuncinya adalah klik aja di hati ya. Tetap itu sebuah tips dari Kak Uyi. Klik di hati tapi tetap harus ganteng. Klik di dompet. Nggak tahu rezeki mah pasti bisa dicari. Insya Allah ada klik di semuanya lah, di hati, di mata. Betul. Di pelukan juga. Betul. Tapi kan banyak ada orang-orang zaman sekarang nih ada yang memilih untuk ya udah gue nggak nikah juga nggak apa-apa deh gitu. Aku sempat berpikir gitu. Nah sampai akhirnya kakak ketemu yang pas terus kakak pengen nikah. Emangnya sebuah pernikahan di mata Kak Uyi itu kayak gimana sih? Pernikahan itu adalah sakral, tidak main-main. Karena sekarang aku ngerasanya orang tuh berpikir nikah itu kayak ya udah gue nikah dulu aja. Kalau cerai berarti gue nggak cocok, nggak gitu. Jangan. Makanya takut banget sebenarnya menikah. Cuman kan kalau misalnya emang orang yang akan bersama kita bisa meyakinkan kita, ya insya Allah kita juga kan ngelakuinnya semuanya karena Tuhan toh. Iya ya benar-benar. Gitu. Tapi pernikahan dalam bayangan Kak Uyi itu seperti apa sih? One step harder. Oke. Apa yang harder? Ada takutnya lah sebenarnya aku. Cuman kan kita harus bareng-bareng sama pasangan menjalaninya kan. Yang penting bareng ya. Iya, yang penting bareng. Terus kalau misalnya rumah tangga goals menurut Kak Uyi itu rumah tangga yang kayak gimana? Yang punya komunikasi yang baik. Oke. Karena apapun itu masalahnya, kalau dia nggak punya komunikasi yang baik, itu nggak akan selesai. Misalnya, orang bilang kayak, salah lo berkomunikasi, duit harus ada. Lo percuma, duit ada kalau misalnya komunikasi nggak baik. Misalnya nih, kita punya komunikasi yang baik, terus duit nggak punya, kita bisa ngobrol. Kita gimana nih, bla 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 bla. Bikin apa yuk? Iya gitu. Selain bikin anak, bikin apa yuk? Ya ampun, ya ampun. Jangan anak mulu yang pikirin, sekarang biaya sekolah mahal. Betul, setuju. Tapi kakak kan cantik banget. Aduh, kayak semua cowok-cowok kalau ngeliat kakak tuh kayaknya akan cowoknya yang bucin ke kakak. Tapi kakak tuh bucin gak sih sebenarnya? bucin. Aku tahu tapi orang-orang kan nggak tahu. Jebakan si kampret. Sebucin apa sih Kak Uyi? Kalau dia bucin sama aku akan lebih bucin lagi. Pernah sebucin apa sama cowok? Bukan sama cowok, sama semua pasangan aku yang sebelumnya. Iya. Aku selalu mementingkan kebahagiaan orang dibandingkan kebahagiaan aku. Jadi aku selalu mau ngebahagiain orang, aku nggak mementingkan kebahagiaan aku. Jadi yang penting gue bikin orang bahagia, ya udah yang penting lu bahagia gitu. Baru gue mikirin gue. Iya, kayak pernah apa Kak? Pernah jual rumah gitu buat beliin cowok kakak apa gitu? Gak segitunya, ya tolong. Kayak drama nggak dibawa-bawa ke sini kayak. Tapi kakak clingy gitu-gitu. Clingy, iya. Terus sebucin pernah diselingkuhin tapi kakak maafkan? Oh itu sering banget. Pernah loh. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu gila sih. Karena aku berpikirnya dulu kayak, oh, he's the last one, he's gonna be my future husband, bla 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 bla. Ternyata, cinta rasa tai. Itu yang paling bucin loh. Iya, aku siap pasangan bucin, Ge. Iya. Salahnya itu. Iya sih, aku ngeliat Kak Uyi juga, kakak tuh kayak siap memberikan apapun gitu. Padahal cowoknya, Iya, makanya kalau sekarang mungkin karena aku bisa ngeliat dia juga akan menjadi yang baik in the future, aku bakal dan bucin juga sayang. Iya, dan aku akan memberikan yang terbaik juga gitu. Oke, baiklah, jangan bucin-bucin kayak gitu lagi ya Kak. Ya. Oke, kalau gitu ngomongin pernikahan, sebenarnya pernikahan impian kakak tuh kayak gimana sih, kayak Disney gitu? Oh, aku bener-bener nggak ada tema yang pengen ribet gitu. Oke. Aku sempet ngomongin kayak pengennya yang simple banget aja, nggak mau ada panggung segala macam, tapi tetap harus pengen ada BTS-nya. Wow, BTS-nya di mana tuh? Entah di mana aja, entah di undangan, entah di souvenir gitu. Bodo amat yang mau datang nggak suka BTS, bodo amat. Yang penting kan ini acara gue. Tapi setuju? Setuju. Oh, doinya mau aja. Mau. Oh, untungnya ya bucin juga sih kayak gitu ya. Adat apa nanti kira-kira? Dayak. Jadi pas masuk, Tapi aku udah berdoa banget semoga kakak dilancarkan, dicepatkan, kayak gitu ya. Semuanya biar ada yang nemenin. aku seneng loh Biar bagi semua terus. sahabat-sahabat aku dan semua kerabat-kerabat yang lain tuh mendoakan yang baik-baik semua dan semuanya ikutan happy dengan gue yang sekarang. Ya seneng lah, orang teman-teman kakak yang lain udah gonta-ganti Kak Uyi masih sendiri. Betul. Tapi sekarang udah ada, alhamdulillah. Nah Kak, kira-kira ada pesan nggak buat orang-orang yang udah umurnya kayak udah late banget, udah 30-an,
terus orang-orang yang belum menikah, gimana sih, ada nggak pesan supaya mereka ya udah nyantai aja atau sharing lah apapun yang kamu bilang? Mungkin jangan dengerin apa kata orang kayak umur udah tua nanti anaknya susah lo beranak bla 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 gitu. Intinya tuh lo harus ready dengan lo yang udah bahagia dulu baru bisa bahagiain yang pasangan lain gitu. Intinya jangan denger omongan orang deh. Intinya gitu deh. Gitu ya. Itu udah paling penting. Iya itu paling penting deh pokoknya. Dan jangan sampai kalian tuh berhubungan kok nggak enak ya? Kalian itu punya hubungan. Kalian tuh punya hubungan yang toksik gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian udah ngerasa nggak cocok, jangan dipaksain, jangan kayak aku. Oke. Aku dulu kan berkali-kali gitu kan. Iya, saking bucinnya ya. Tapi abis merit pengen punya anak? Aku nggak tahu sih sedikasinya, cuman kalau misalnya aku pribadi aku pengennya ya nikmatin pacaran dulu baru mungkin menikah. Wow, kok ini jauh banget. Mungkin ini biar netizen juga omongan adalah doa. Amin. Diamin sama netizen lebih lancar. Amin. Ya udah Kak, yang datang ke sini harus nulisin wish-nya, harapannya atau apalah itu. Ini aku jadi yang keberapa nih di sini? Ini yang ke tidak usah disebutkan ya, karena nanti tayangnya siapa tahu betul. Silakan Kak Wi yang ini kata G khusus aku purple. di itu bukan. Apa di dinding. Kalau boleh di tengah sini Kak. Aku kasih yang purple loh khusus Kak Wi. Iya kan? Sama tanda tangan ya Kak, kita lihat apa harapannya Kak Wi yang akan ditulis. Semoga bersama siapa tuh? Semoga hidup bahagia bersama BTS dan pasangan selamanya. Amin. Pakai love deh. Amin. Yeay. Ya 1.000 orang yang di sini, yeay mana suaranya? Yeay. Ya udah kalau gitu Kak, thank you banget buat kalian. Peluk jauh. Aku seneng banget deh ngobrol sama Kak Wi. Seru kan episode sama Kak Wi, kalau sama CS mah kayak gitu ya. Oke, kalau gitu jangan Customer lupa. service apa gimana? Enggak dong. Enggak ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus juga kalau misalnya ada komen-komen silahkan di komen. Mau siapa lagi silahkan di komen. Jangan lupa juga main-main ke sosial medianya Kak Wi, YouTube-nya Kak Wi, sosial media aku juga. Kalau gitu sampai ketemu di bucket list episode berikutnya. Bye bye.